Untuk kalsium itu tersendiri itu peran pentingnya tuh apa untuk mami yang pasca melahirkan? Kalsium itu dibutuhkan pasti untuk produksi ASI juga nih. Ketika kalsium ini kurang dalam tubuh momi, pasti kalsium ini akan ditarik atau diambil dari tubuh momi yang menyebabkan momi bisa jadi keropos, mungkin giginya mudah copot kayak gitu. Antara zat besi dan juga kalsium, kira-kira mana yang lebih penting? Untuk setiap orang itu kebutuhannya berbeda, tapi keduanya sama-sama pendukung. Meskipun kita menyebutnya mikronutrien, tapi keduanya ini sangat mendukung untuk proses menyusui, untuk produksi ASI-nya. Ngobrol santai seputar ibu dan bayi bersama expert Momies. Halo Momies, selamat datang di podcast Momies Edukasi. Ngobrol santai seputaran ibu untuk anak yang tumbuh optimal dengan ASI. Dan ingat, ibu juga boleh capek. Episode kali ini kita ditemani oleh ahli gizi kita. Dan episode kali ini kita akan membahas seputaran zat besi dan kalsium. Kenapa sih ibu menyusui sering merasa lemas? Halo Bu Indri, ketemu lagi, apa kabarnya? Halo Ayuna, baik, pasti baik kalau kita ketemu lagi bersama Momi di sini ya. Bu Indri, kita akan membahas seputaran zat besi dan juga kalsium. Kenapa sih ibu menyusui sering merasa lemas? Mungkin Momi di luar sana merasa sangat-sangat relate nih Bu. Kira-kira dari sisi gizinya, mempengaruhi kah untuk Momi yang merasa lemas, ataukah secara umumnya seperti itu? Secara umum, momi-momi yang salah satunya pos melahirkan pasti akan mengalami lemas gitu, karena momi-momi yang setelah melahirkan itu kan ada kebutuhan energi yang banyak yang dikeluarkan ya untuk proses persalinannya. Kemudian ada juga pendarahannya nih, misalnya momi-momi yang melahirkan itu ada pendarahan kayak gitu, itu pasti akan lemas gitu. Kemudian ketika mau produksi ASI, itu juga membutuhkan energi yang terlalu banyak. Ketika tidak cukup dipenuhi energinya, pasti akan merasa lemas gitu. Berarti kedua antara sisi gizi dan juga umum itu berkesinambungan ya Bu ya? Iya. Oke, untuk Mami nih, kalau misalnya kekurangan zat besi itu dampaknya seperti apa Bu? Oke, kalau untuk momi-momi yang kekurangan zat besi, sangat berdampak nih, bisa buat mominya, bisa buat bayinya gitu. Kalau untuk maminya sendiri yang tadi salah satunya adalah lemas, kemudian atau kita sering sebutnya dengan anemia nih gitu. Kemudian kalau untuk bayinya mungkin produksi ASI-nya tidak banyak, dan perkembangannya juga dan tumbuh kembangnya mungkin tidak baik seperti itu. Bayi juga bisa mengalami anemia jika ibunya anemia, seperti itu. Untuk anemia itu sendiri Bu, itu bahaya nggak sih untuk jangka panjang untuk si kecil dan juga Momi? Pasti, untuk jangka panjangnya itu pasti akan sangat beresiko ya, baik untuk kesehatannya yang pasti ya. Ketika anemia, pasti tubuh kita akan merasa lemas, pasti tubuh kita akan merasa sering capek kayak gitu, dan mungkin bisa pingsan. Nah, itu yang akan sangat beresiko sih. Juga akan lebih ke peredaran darah kita atau jantung kita juga akan bermasalah gitu. Nah Bu, ada nggak sih Bu perbedaan ya antara Momi yang kelelahan karena kekurangan zat besi dan juga Momi yang kelelahan sekedar hanya kelelahan saja? Oke, kalau untuk kelelahan saja, yang pasti lemas ya, lemas, kemudian beraktivitas sedikit sudah, bawaannya mungkin ngantuk kayak gitu, dan ini mudah banget dihilangkan ketika kita beristirahat, tidur, sudah bangun akan pulih gitu. Tapi kalau anemia sendiri, tidak hanya kelelahan saja, itu ada faktor lainnya. Bisa jadi karena tanda-tandanya adalah kulit kuku kita pucat, kemudian rambut kita mudah rontok, kemudian di bawah mata itu nggak segar ya, warnanya tidak merah, pucat kayak gitu, terus bibir kering. Nah, itu sih tanda-tandanya kalau kita anemia gitu. Dan itu harus tidak diobatinya tidak tidur nih kayak gitu, tapi ada asupan atau ada tambahan dari lain, bisa dari suplemen ataupun dari makanan gitu. Oke,
Nah Bu, aku tuh pernah, nemuin ya Bu ya, untuk salah satu seorang mommy, mungkin, dekat dengan saya juga. Jadi mommy tersebut itu mengalami sakit ya di bagian kepalanya ya, di bagian kepalanya. Tapi setelah, beliau tidur dulu, itu dia kembali segar. Nah itu tuh beliau itu kelelahan kelelahan biasa kah atau memang ada lain, kekurangan zat besi kah atau gimana? Kita sebenarnya tidak bisa langsung mendiagnosa, oh dia kelelahan atau Mhm. anemia. Karena untuk anemia sendiri kita perlu pemeriksaan ya, kita perlu pemeriksaan di lab. Eee, ada standar-standar tertentunya nih untuk wanita 9 sampai 11, untuk ibu hamil mungkin sampai 12 kayak gitu. Tapi kalau misalnya dilihat hanya sekedar, dia beristirahat kemudian ketika bangun segar, ya kita bisa bilang itu hanya kelelahan, seperti itu. Kelelahan saja, ngomong-ngomong seputaran zat besi ya, Bu, kenapa sih, Bu, sering banget ya para mami di luaran sana yang sering sekali kekurangan zat besi pasca melahirkan itu alasannya kenapa sih, Bu? Oke, zat besi sendiri kan bisa dipenuhi itu dari makanan, Mhm, kemudian dari suplemen. Nah, mungkin mominya kurang nih dari makanan atau suplemennya gitu. Eee, Pemerintah sekarang kan sedang menggiatkan tuh, sampai sekarang masih menggiatkan tablet tambah darah dari usia remaja sampai bahkan ketika ibu hamil maupun menyusui itu ada penambahan tablet tambah darah. Kemudian makanan kita juga tuh harus terpenuhi. Contohnya nih, salah satunya adalah almond. Almond itu penting banget untuk penambahan, eee, tadi itu untuk penambahan, apa namanya, zat besi gitu. Kemudian dari kacang-kacangan, kemudian bisa juga dari, eee, yang prosesnya sudah tuh tahu tahu tempe kayak gitu tuh juga bisa menjadi tambahan zat besi kayak gitu. Jadi mungkin ketika ibunya, anemia ya karena kekurangan yang tadi tuh zat besinya kurang nih dalam tubuhnya. Dan ketika apalagi dia menyusui, mhm. dipakai nih zat besinya untuk memproduksi ASI. Jadi, sudah kurang ditambah lagi dibutuhkan lagi akhirnya ya momi menjadi anemia atau kekurangan tuh zat besinya Mhm gitu. mhm. Zat besi itu diciptakan dari makanan, Bu, ya? Nah, kalau misalnya mami di luaran sana nih, pasca melahirkan itu kan banyak banget ya para mami di luaran sana yang, tidak nafsu makan nih. Itu kira-kira dapat zat besi itu dari mana sih, Bu? Oke, momi tidak nafsu makan nih ya. Mhm. Kalau momi tidak nafsu makan, kita bisa bantu dengan suplemen. Tadi saya sudah sebutkan suplemen gitu. Tapi, secara tidak langsung sih tetap momi harus makan, kayak gitu. Misalnya momi tidak nafsu makannya nih karena melihat, nasi, kan bukan hanya dari nasi nih, tapi bisa juga tadi tuh yang sebutkan dari kacang-kacangan. Momi ngemil almond kayak gitu, atau momi ngemil cemilan-cemilan yang mengandung tadi itu kacang-kacangan atau almond kayak gitu, itu juga bisa menambah zat besi sih untuk diri kita kayak gitu. Kemudian ada juga misalnya hati ayam, hati sapi yang dibuat, snack. Nah, itu juga bisa menjadi penambah nih untuk zat besi gitu. Mhm. Telur pun bisa menjadi salah satu penambah zat besi. Kalau misalnya, nggak doyan makan, rebuslah telur kayak gitu. Nah, itu bisa juga menambah zat besi, gitu. Selain zat besi nih, Bu, zat besi dan juga kalsium tadi ya kita temanya. Nah, untuk kalsium itu tersendiri itu peran pentingnya tuh apa untuk mami yang pasca melahirkan? Oke, kalau untuk peran pentingnya, kalsium itu dibutuhkan pasti untuk produksi ASI juga nih. Karena ketika kalsium ini kurang dalam tubuh momi, pasti kalsium ini akan ditarik atau diambil dari tubuh momi yang menyebabkan momi bisa jadi, keropos, mungkin giginya mudah copot kayak gitu. Nah, sedangkan kalau untuk bayinya sendiri, kalsium ini dipakai untuk pembentukan tulang dan giginya, untuk pertumbuhan dan perkembangannya, seperti itu. Nah, jadi kalsium ini pasti sangat penting ya untuk, pertumbuhan dan perkembangan bayinya juga untuk mominya, gitu. Antara zat besi dan juga kalsium, kira-kira mana yang lebih penting, Bu? Keduanya sangat penting ya, kita tidak bisa memisahkan keduanya, tapi memang kebutuhannya yang berbeda untuk setiap
orang itu kebutuhannya berbeda, tapi keduanya sama-sama pendukung, sama-sama meskipun kita menyebutnya mikronutrien, tapi semua keduanya ini sangat mendukung untuk proses menyusui, untuk produksi ASI-nya gitu. Keduanya sangat penting ya Bu ya. Untuk zat besi tadi sudah di-spill sama Ibu nih untuk segi makanan-makanannya. Nah untuk yang kalsium ini kira-kira makanan-makanan yang mengandung kalsium itu seperti apa sih Bu? Suka minum susu? Nah, susu itu adalah salah satu contohnya. Kemudian keju. Nah, itu juga kacang almond pun itu tinggi kalsium. Kemudian ya salah satu banyak kacang-kacangan juga itu termasuk makanan yang mengandung tinggi kalsium sih gitu. Susu itu salah satu yang mengandung kalsium yang tinggi juga ya Bu ya. Ya. Nah susu seperti apa nih yang bisa Momi konsumsi kira-kira? Yang mengandung apa gitu susunya? Kalau susu sebenarnya semua produk susu bagus lah ya, semua susu sapi itu pasti bagus lah ya kayak gitu. Tapi yang ada penambahan kacang almondnya itu lebih baik. Kenapa lebih baik? Tadi kan susu sudah ada kalsiumnya nih ditambah dengan kacang almond juga kan lebih lebih berkoordinasi, lebih banyak kalsiumnya yang ditambahkan untuk mominya gitu. Kita ngomong-ngomong masalah zat besi dan juga kalsium nih ya Bu ya. Kalau misalnya Momi yang balik lagi nih, kalau Momi di luaran sana yang tidak nafsu makan atau tidak nafsu mengonsumsi apapun gitu, didukung oleh suplemen itu bisa? Boleh, boleh didukung oleh suplemen, tapi untuk suplemennya apa atau kebutuhannya berapa itu harus tetap konsul atau kita bertanya, kita bertemu dengan profesional, baik itu dokter yang akan menentukan nih kebutuhan kamu segini, jadi yang kamu konsumsi segini supaya kita juga tidak berlebihan karena yang berlebihan juga kan tidak baik ya, pasti akan dibuang juga oleh tubuh. Sebenarnya akan dibuang juga oleh tubuh, tapi kan juga akan memperberat kerja ginjal juga kita. Jadi lebih baik kalau mau mengganti, yang paling penting sih kalau aku sarankan makanan superfood, makanan kita banyak loh macamnya kayak gitu dan kandungannya juga macam-macam. Jadi kalau memang itu tidak terpenuhi dari makanan, ya kita boleh dengan bantuan suplemen. Tapi bantuan suplemen tadi kita tidak boleh asal memilih, tetap harus bertanya ya dengan yang pakarnya, dengan profesionalnya gitu. Nah, oke Bu, kita udah di penghujung waktu seperti biasa. Pesan-pesan untuk Mami di luaran sana, mungkin Mami yang merasa lemas dan juga Mami di luaran sana yang masih kekurangan zat besi, boleh? Oke, untuk momi-momi di luaran sana yang kadang merasa lemah, letih, atau lesu gitu, momi harus cek nih, apakah mami termasuk dalam hanya kelelahan biasa atau anemia gitu. Saranku adalah ketika momi sudah merasakan anemia, momi tetap harus dicek dan diperiksa supaya tidak terjadi atau tidak beresiko nih di jangka panjang gitu. Dan satu pesanku, ketika momi mengkonsumsi misalnya kalsium, itu tetap harus dibarengin dengan vitamin D, dan ketika momi mengkonsumsi zat besi harus dibarengin dengan vitamin C. Kenapa? Supaya itu membantu penyerapannya lebih baik. Gitu ya momi ya. Terima kasih. Oke. Wow, ilmunya ngedaging banget ya Mami ya. Nah untuk Mami, ternyata antara zat besi dan juga kalsium keduanya adalah hal yang sangat penting ya Mami ya. Untuk Mami selalu stay tune terus di podcastnya Momies dan see you, bye-bye.